Baik, terima kasih Asri sebagai moderator. Terima kasih kepada Pak Dekan, Bu Wajek, dan pimpinan baik fakultas maupun departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ditugaskan oleh Departemen SKPM untuk mengisi acara ini. Jadi saya lebih ke sharing bagaimana pengalaman saja. Jadi bukan berarti saya yang paling bisa untuk menyampaikan ini. Tentu bagi teman-teman yang sudah lebih ahli terlebih dahulu boleh sharing juga nanti di dalam forum ini gitu ya. Nah, sesuai dengan topik yang diminta, saya akan menyampaikan pemanfaatan sosial media untuk media komunikasi institusi. Jadi buat Bapak dan Ibu teknik maupun dosen yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih, kita sharing bersama dalam materi ini, dan tentunya bisa langsung ditanyakan di dalam forum chat yang ada di Zoom ini. Jadi agenda kita hari ini yang terkait dengan pelatihan ini ya tentunya meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan skill dalam membuat konten kreatif media sosial atau sosial media. Nah, untuk institusi, jadi saya menggunakan menyampaikan ini lebih kepada untuk institusi, karena untuk pribadi tentu masing-masing punya punya keahlian dan punya gaya yang berbeda-beda gitu. Jadi selama ini barangkali teman Bapak dan Ibu sekalian sudah punya akun media sosial dan sudah sering digunakan dan seterusnya gitu ya. Dan itu tidak menjadi bahasan di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana justru nanti ini menjadi media komunikasi institusi, terutama institusi pendidikan. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa media sosial, lalu membuat konten yang menarik, marketing strateginya bagaimana. Nah, yang terakhir ditutup dengan engagement. Barangkali boleh dituliskan terlebih dahulu, kadang media sosial itu memang mendorong kita untuk kreatif, tapi apa sih kreatif itu gitu ya? Menurut Bapak dan Ibu gitu ya. Silahkan barangkali bisa menuliskan di dalam kolom chat, apa sih gitu ya, sisi kreatif, karena tentu saja kita kalau kita bicara media sosial itu kan bicara dunia kreatif gitu ya. Dunia di mana orang harus berpikir kreatif untuk menampilkan sesuatu yang baru maupun sesuatu yang lama tapi tetap menarik gitu. Nah, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom chat apa sih kreatif itu gitu ya. Nanti baru kita lanjutkan. Oke, ini beberapa yang sudah masuk. Out of the box, kreatif itu unik, sesuatu yang menarik dan terbaru, berkarya atau hasil karya sendiri. Lalu kreatif itu imajinasi, memiliki daya cipta, lalu mengembangkan imajinasi. Yang lainnya silahkan. Nah, pandangan-pandangan ini tentu akan mendasari bagaimana kita menuliskan atau membuat konten dalam media sosial. Misalnya kalau kita bicara bahwa out of the box, ya berarti konten kita itu sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Kalau itu unik, kita menganggap bahwa kreatif itu unik, maka ya berbeda gitu dengan yang lain. Kita menciptakan ciri khas yang berbeda dan itu orang penilainya, oh ini kok tulisan unik sekali gitu. Kita berimajinasi misalnya, oh ya kita membayangkan satu tema itu kita membuat imajinasi yang luar biasa misalnya, yang tidak apa namanya
barangkali belum pernah orang lihat gitu ya. Lalu berkarya, hasil karya sendiri ya salah satunya itu, tapi dalam konten media sosial itu kita bisa menghasilkan karya sendiri, tapi kita bisa juga mendaur ulang dari karya orang lain gitu ya. Lalu menciptakan, memiliki daya cipta ya, kita memang mendorong, jadi media sosial itu akan mendorong orang untuk memiliki daya cipta, menciptakan sesuatu yang menjadi lebih menarik ya, itu salah satu yang pandangan yang harus kita pegang juga nanti ketika kita membuat konten media sosial, menciptakan sesuatu yang baru. Lalu apa sih kreatif itu? Nah, ini saya mengambil dari beberapa pendapat orang lain. Jadi yang pertama adalah saat apa yang ada di isi kepalamu tertuang dengan indah dalam bentuk karya tulisan maupun ide. Jadi kreativitas itu akan muncul kalau sudah kita tuangkan dalam bentuk karya, baik berupa tulisan maupun yang lain. Jadi kita tidak bisa dibilang, oh ya, Asi itu kreatif misalnya, Maul itu kreatif kalau bikin poster gitu. Tidak bisa kalau itu masih ada di dalam pikiran, tapi harus dituangkan ke dalam bentuk karya. Lalu berikutnya adalah menciptakan ide dari apa yang ada di sekitar untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang kadang berpikir kreatif juga, oh ya, tidak pernah terpikirkan atas suatu masalah tertentu, orang bisa memikirkan masalahnya, solusinya itu apa dari masalah yang ada gitu. Jadi itu yang menjadi dasar dari kreatif juga gitu. Membuat atau menyelesaikan sesuatu dengan cara yang biasa atau di luar ekspektasi. Dengan cara yang nggak biasa atau di luar ekspektasi. Jadi barangkali kita rutinitas mengerjakan kerjaan administratif atau kerjaan-kerjaan yang lain gitu ya. Nah, lalu menemukan masalah. Nah, kreatif itu justru orang yang nggak biasa. Maksudnya kita menemukan sesuatu atau solusi yang nggak biasa orang dipikirkan gitu, atau justru di luar ekspektasi kita. Lalu berikutnya adalah selalu ada ide di saat situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini beberapa pandangan terkait dengan kreatif, dan tentu pandangan dari Bapak dan Ibu juga benar gitu. Jadi masih banyak pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Jadi ini yang mendasari kita kenapa kreatif. Nah, lalu kita masuk ke topik yang pertama, kenapa sih sosial media gitu? Barangkali boleh juga gitu ya, menuliskan di dalam kolom chat media sosial yang saat ini dimiliki gitu. Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya, YouTube, dan seterusnya, itu semuanya media sosial gitu, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk sebagai media komunikasi, apakah misalnya untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Nanti kita bahas di slide berikutnya gitu. Nah, kenapa sih kita bicara media sosial? Nah, kalau kita bicara saat ini, 1 menit dalam jadi setiap menit di dalam setiap hari itu ada aktivitas media sosial yang sangat banyak. Jadi orang menggunakan Zoom itu 208.000 gitu. Terus mengupload foto di Facebook itu 147, itu bayangkan dalam 1 menit ya. Orang share WhatsApp itu ada 41,6 juta. Terus yang lainnya Facebook untuk share saja 150.000 dan seterusnya. Jadi ya memang kita sudah masuk kepada dunia di mana produksi, distribusi, dan konsumsi informasi itu sudah sangat cepat gitu, dalam 1 menit. Jadi bayangkan dalam 1 menit itu orang menggunakan Spotify sekitar 28 track gitu ya. Lalu mencari Instagram itu sekitar 138.000 dan seterusnya gitu. Nah, artinya apa? Ya bahkan artinya adalah informasi itu sudah sangat cepat terjadi gitu. Bahkan yang sesuatu di tempat yang lain tidak ada dalam hitungan 1 menit saja itu sudah sampai ke kita gitu. Misalnya banjir di Puncak misalnya. Itu dari kejadian yang di Puncak dengan sampainya mungkin di Sumatera gitu, nggak akan sampai lebih dari 1 menit gitu. Jadi begitu banyak kejadian yang dikabarkan di dalam media sosial.
Lalu berikutnya adalah sudah mulai tergantinya. Jadi cara orang-orang berinteraksi itu berubah. Misalnya orang nyari resep masakan, dulu mungkin cari buku atau nanya orang. Sekarang tinggal klik di YouTube misalnya resep bikin siomay misalnya. Itu langsung muncul gitu. Terus orang ingin berbagi pesan misalnya. Itu sudah ada di misalnya berbagi ide dan sebagainya ada di Instagram, ada di Twitter, ada di yang lain-lain gitu. Orang mau teleponan misalnya dengan jarak jauh itu sekarang sudah ada Skype gitu. Bahkan sekarang kita gitu ya, pelatihan tidak harus di tatap muka di satu tempat yang sama. Semua orang bisa di tempat masing-masing, kita belajar bersama seperti kita saat ini. Jadi orang berinteraksinya sudah berubah gitu. Orang ingin memasang foto sekarang tidak perlu di album. Cukup taruh di Instagram, taruh di Pinterest dan seterusnya. Artinya apa? Ya sudah berubah dan kita mau nggak mau harus berubah gitu. Lalu kalau kita lihat kondisi digital di Indonesia, penduduk di Indonesia kita itu sudah sampai 7, sekitar itu ya 7,75 gitu, atau total penduduk kita itu 272 juta gitu. Mungkin di survei yang di sensus yang terbaru itu beda. Nah, ternyata orang yang punya handphone ini di sini ya, ini data ini penduduknya 272 juta, tapi yang menggunakan handphone itu sekitar 338 juta gitu ya. Artinya apa? Setiap orang itu kemungkinan punya lebih dari satu handphone. Ada handphone untuk jualan, ada handphone untuk komunikasi pribadi dan seterusnya. Terus yang menggunakan internet ya 64% dari sekian. Jadi sangat banyak lah kira-kira gitu. Jadi ini yang terkait dengan penggunaan internet luar biasa ya gitu. Dan seterusnya di sini. Nah, ini penggunaan internet di Indonesia terjadi penambahan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita ingin lihat adalah, nah ini, pada data yang gambar yang kedua ini, yang di sini, orang menggunakan sosial media itu dalam satu hari 3 jam menghabiskan waktunya gitu. Sementara untuk menonton TV 3 jam juga. Terus untuk streaming musik itu sekitar 1 jam, dan untuk main game online itu sekitar 1 jam. Nah ini rata-rata saja ya. Artinya orang dalam satu hari menggunakan internet itu 7 jam, lalu ternyata sosial media itu sekitar 3 jam. Nah kalau kita lihat karakteristik dari pengguna sosial media, saat ini masih didominan generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Jadi di sini 18 sampai 24 tahun, terus 25 sampai 34 tahun. Kenapa kita perlu tahu gambaran ini? Karena nanti ini akan sangat berpengaruh konten seperti apa yang kita akan hasilkan di sini. Jadi apakah misalnya nih, kita punya media sosial mau digunakan untuk jualan. Nah, jualan kita itu pangsa pasarnya di mana? Apakah di usia 25 sampai 34 tahun? Nah, kalau misalnya di usia 25 sampai 34 tahun, selera mereka apa? Media sosial yang mereka gunakan di usia seperti ini apa gitu. Jadi kita akan tahu gambaran itu gitu. Nah, ternyata yang paling banyak platform saat ini digunakan, ini data Januari 2020 ya. Tentu sangat berbeda dengan data Januari 2021. Jadi YouTube ini paling tinggi ternyata. Lalu WhatsApp, WA ini sekarang makin banyak digunakan. Berikutnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, Line kalau punya Line, Facebook Messenger dan seterusnya. Jadi ini memperoleh gambaran bahwa oh ya, kalau saya mau membuat konten media sosial baiknya ada di mana? Kembali lagi tadi usianya siapa saja gitu, usianya di rentang mana aja, lalu media sosial yang digunakan apa, sehingga misalnya gini, contoh kasus, oh ya, departemen ingin promosi untuk penerimaan masa baru. Nah, kita harus bisa mempelajari konsumen kita atau alumni atau anak-anak SMA kita itu sekarang banyak kan ada
menggunakan akun media sosial apa. Nah, itu untuk sasaran kita agar tepat. Nah, ini yang kedua, kita masuk yang kedua, ada pertanyaan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Jadi ini memberikan gambaran pada bagian pertama itu bahwa ya media sosial sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Tapi kita harus paham bahwa media sosial itu macam-macam jenisnya. Dan penggunaannya, misalnya kalau kita bicara Facebook, ya Facebook itu mungkin generasi-generasi lama ya. Artinya ya generasi yang bukan milenial itu sering pakai Facebook gitu. Sehingga apa? Ketika ingin promosi atau terkait dengan informasi-informasi promosi, misalnya kenapa memilih IPB dan seterusnya. Nah, ketika kita menggunakan Facebook ya kita gunakan jangan nilai rata-ratanya sekian dan seterusnya. Kita pesannya ya, pesan yang akan kita bidik adalah orang tua dari siswa itu. Kalau kita menggunakan Facebook. Tapi kalau kita menggunakan Instagram, berarti ya Instagram dominan anak-anak milenial dan generasi Z gitu ya. Maka konten yang kita bangun itu adalah konten yang ya dengan bahasa mereka, lalu pesan-pesannya juga pesan-pesan yang dibutuhkan oleh mereka. Begitu juga dengan Twitter. Kalau kita bicara Twitter itu kan bicara lebih banyak orang politik lah kalau saya menggolongkan gitu. Jadi kalau diskusi dengan politik serius dan sebagainya, kontennya di Twitter. Nah, kita mau taruh di mana nih pesan kita gitu. Jadi ini terkait dengan jenis-jenis media sosial yang kita pakai. YouTube sekarang barangkali anak-anak muda sudah pakai YouTube gitu ya. Lebih banyak pakai YouTube sehingga kita selain buat Instagram, buat video juga di YouTube dan seterusnya. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, konten yang bagaimana yang menarik? Ini kalau menurut saya ya. Jadi tentu ini berbeda dengan yang lain gitu ya. Maksud saya bisa jadi berbeda dengan orang lain dengan konten yang menurut dia menarik gitu. Nah, kalau menurut saya konten yang menarik yang disukai adalah yang pertama relatable. Relatable itu adalah ketika orang lain membaca konten kita itu mewakili apa yang pernah atau sedang mereka alami dan rasakan. Misalnya, oh ya, contoh kasus misalnya membuat konten yang bagaimana sih gitu ya tetap menjaga imunitas di masa pandemi atau bagaimana kita melakukan isolasi mandiri di rumah misalnya. Nah, oh ya, orang akan membaca yang sedang positif COVID misalnya. Oh ya, membaca konten kita. Jadi terinspirasi, oh ya itu gue banget gitu, kira-kira bahasa anak mudanya gitu. Jadi itu relate dengan apa yang saya pernah alami dulu gitu misalnya. Dan seterusnya. Jadi yang pertama yang disukai berdasarkan riset dari konten yang pernah saya posting, yang pertama yang paling banyak memperoleh like dan share dan komen itu adalah yang relatable. Jadi relate dengan kehidupan orang lain. Misalnya ya beberapa konten yang saya posting di Instagram itu misal di Instagramnya SKPM itu memang mewakili dari apa yang dirasakan oleh mahasiswa zaman sekarang. Jadi merasa bahwa oh ya konten ini itu menggambarkan diri saya itu mahasiswa. Yang kedua tentu kontennya solutif. Ini kalau kita bicara solutif ini bicara Bu Tejo gitu ya. Jadi harus solutif gitu. Jadi kita seringkali ini tolong dibedakan sebagai konten sebagai untuk sarana institusi sama untuk pribadi. Pribadi juga sebenarnya bisa gitu ya mengikuti cara penulisan konten seperti ini. Tapi untuk konten institusi menurut saya yang kedua adalah harus solutif. Jadi misalnya bagaimana belajar di rumah tetap menyenangkan. Nah, kita buat konten yang memberikan solusi terkait dengan kondisi itu. Atau bagaimana bekerja di rumah itu tidak membosankan. Bagaimana misalnya mengatur manajemen waktu bekerja di rumah antara pekerjaan rumah maupun ada pekerjaan kantor. Nah, itu informasi yang menurut saya disukai adalah yang kedua solutif, memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh orang lain. Nah, yang berikutnya adalah entertaining. Jadi selain relatable, solutif juga menghibur gitu. Karena apa? Kadang kan apalagi sekarang gitu ya. Ketika kita bicara di masa pandemi ini,
orang itu mencari hiburan. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kalau seandainya kita menghasilkan konten media sosial itu menghibur orang lain, maka tentu akan konten kita akan disukai. Jadi kita membuat kalimat-kalimat atau membuat tulisan-tulisan yang menghibur orang lain. Misalnya orang sudah jenuh isolasi mandiri selama 14 hari misal di rumah. Nah, kalau kita membuat konten-konten yang tidak menghibur, barangkali ya orang-orang itu akan meninggalkan dari media sosial kita atau sosial media kita gitu. Jadi memang yang ketiga adalah entertaining. Yang keempat, informatif. Jadi memberikan informasi yang terbaru gitu. Misalnya kasus ganjil genap Bogor misalnya. Ya, kita boleh. Jadi kita bisa memanfaatkan informasi itu, kita menginformasikan bahwa pada tanggal 12, 13, 14 Februari itu adalah ganjil genap Bogor. Lalu kita membuat konten yang memberikan informasi itu sehingga orang merasa terbantu dengan adanya konten kita gitu. Jadi ada 4 hal yang menurut saya membuat konten kita menjadi menarik adalah relatable. Jadi itu adalah mewakili dari perasaan orang lain gitu. Misalnya ya banyaklah konten yang seperti itu. Lalu solutif, entertaining dan informatif. Nah, bagaimana? Nah, konten itu kan kadang tidak seperti supermarket ya, yang semuanya ada gitu. Jadi beda dengan supermarket ya, apa yang kita butuhkan ada di situ gitu. Nah, beda dengan konten. Jadi kita harus memilih topik yang menjadi ciri khas dari konten kita gitu, media sosial kita. Misalnya kalau departemen, ya orang ingin tahu atau kita ingin mengangkat apa, misalnya gizi misalnya, oh ya, gizi masyarakat itu adalah kekuatannya adalah terkait dengan konten-konten yang terkait dengan gizi gitu. Atau ilmu keluarga dan konsumen ya, misalnya tentang pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini dan seterusnya. Jadi apa sih yang menggambarkan utama dari tema konten kita gitu. Orang ingin mengenal kita sebagai apa. Nah, kalau kita sudah tahu, jadi tadi informasinya sudah relatable, lalu solutif, lalu entertain, dan informatif. Yang berikutnya yang perlu kita pikirkan adalah topiknya. Topik konten kita itu apa? Yang ciri khas yang ingin kita cari dari konten kita itu apa? Misalnya, ya kita mau jualan jam tangan misalnya. Ini karena ada tadi yang jualan jam tangan misalnya gitu ya. Ya kita membuat konten yang terkait dengan jam tangan. Oh ya, cara memilih jam yang bagus misalnya, cara mengganti baterai dan seterusnya. Intinya adalah orang ketika ingin mencari informasi terkait dengan jam tangan, ya otomatis akan mencari akun media sosial tersebut gitu. Jadi mau tidak mau ini menjadi penting karena kalau kita bicara supermarket itu maka kita akan kelelahan sendiri membuat konten. Tapi kalau kita sudah fokus misalnya, oh ya kita fokus di gizi masyarakat saja gitu. Lalu gizi masyarakat yang mau kita informasikan apa? Apakah tentang akademiknya saja atau tentang konsultasi gizinya dan seterusnya. Nah, itu kita bisa pertimbangkan untuk menentukan sejauh seberapa banyak yang akan kita edukasi gitu. Misalnya kalau Departemen Gizi Masyarakat misalnya kalau hanya diisi Instagramnya atau media sosialnya diisi tentang informasi akademik, maka ya jangkauannya ya sejumlah mahasiswa gizi masyarakat saja gitu. Tapi kalau misalnya diisi dengan bagaimana misalnya meningkatkan imunitas selama pandemi misalnya, konsultasi gizi dan seterusnya, maka saya yakin jangkauannya akan lebih luas gitu, tidak hanya mahasiswa gizi gitu. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan. Jadi target audiensnya gitu. FEMA misalnya Fakultas Ekologi Manusia, apa yang ingin ditargetkan? Siapa audiensnya? Apakah memang hanya mahasiswa dan alumni saja atau ya masyarakat luas terkait dengan edukasi tentang ekologi manusia gitu. Misalnya ada kasus yang terbaru misalnya banyak binatang-binatang yang di dalam tubuhnya itu bukan di dalam sih,
di tubuhnya itu tersangkut masker-masker bekas penggunaan manusia gitu. Nah, kita misalnya membuat tips misalnya bagaimana membuat masker agar tidak mengganggu satwa liar, karena kan itu contoh-contoh yang sederhana yang kalau kita bicara konten, tema konten gitu ya. Nah, ini tips memilih topik atau tema konten, membuat konten dengan topik apa, lalu tipe konten seperti apa yang akan diposting, bagaimana cara mengembangkannya gitu. Jadi cara menentukan topik konten membahas topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kadang kita ingin membuat semua konten gitu, tapi yang paling mudah kita menghasilkan konten itu ya apa yang dekat dengan kita, apa yang sering sehari-hari kita pelajari misalnya, dan seterusnya. Jadi misalnya kita menyukai fotografi, ya sudah kita buat konten terkait dengan fotografi. Kita suka yang lain misalnya, ya cara misalnya kita punya keahlian membuat Microsoft Word, keahlian Microsoft Word misalnya, ya udah kita membuat tips-tips terkait dengan Microsoft Word misalnya. Nah, itu contoh bagaimana terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, ternyata kalau kita bicara membuat konten itu ada formulanya, ada banyak sebenarnya, ada AIDA, ada Epic, ada AVR gitu. Tapi nanti kita akan tidak semuanya kita pelajari gitu. Nah, di sesi ini saya akan sampaikan yang terkait dengan AIDA saja. Jadi AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan action gitu. Jadi kalau kita bicara topik menggunakan konten AIDA, formulanya attention itu biasanya orang akan menarik dengan konten kita itu judulnya. Jadi untuk menarik attention orang atau perhatian orang itu biasanya akan menggunakan judul yang menarik gitu. Bisa mulai dari pengetahuan, hobi, masalah. Misalnya contohnya, ini contoh saja gitu ya. Apakah ini menarik atau tidak itu memang tergantung masing-masing. Tapi menurut saya misalnya contoh misalnya 5 buah-buahan menjaga imunitas misalnya. Atau anak tetap ceria meski belajar di rumah. Atau ya kita sering WFH, sering pusing depan laptop misalnya. Jadi kita membuat judul yang menurut saya ketika kita bicara formula AIDA ini, pertama adalah attention, jadi kita harus menarik. Dari sisi judul udah menarik, tidak terlalu panjang dan seterusnya. Lalu interest, itu membangkitkan minat orang. Jadi membangkitkan minat orang. Bisa berupa data, fakta, atau informasi. Contohnya misalnya kalau kita bicara tadi misalnya kembali ke sini 5 buah-buahan penjaga imunitas, maka contoh interest adalah menurut Satgas COVID-19 sebanyak 50% pasien positif karena rendahnya imun dalam tubuh. Nah, itu untuk membangkitkan minat orang. Terus kalimat berikut yang lain misalnya untuk anak tetap ceria meski belajar di rumah, misalnya hasil survei menunjukkan 30% anak cepat mengalami kebosanan saat belajar di rumah. Atau misalnya kalau kembali lagi ke sini misalnya sering pusing dengan laptop, di depan laptop misalnya ya 8 dari 10 orang tidak bisa menatap layar lebih dari 3 jam. Nah, itu adalah untuk membangkitkan, bagaimana membangkitkan minat orang gitu. Jadi ini yang akan menjadi formula berikutnya gitu. Artinya apa? Kita sudah membangkitkan, menarik minat orang, menarik orang untuk membaca, lalu kita bangkitkan minatnya. Nah, kita bangkitkan keinginannya gitu. Misalnya, jika kamu tidak mengkonsumsi buah-buahan ini, bagaimana dengan imunitas kamu gitu. Lalu ketika anak harus mengikuti jadwal belajar sekolah dan dia bosan, bisa repot kan, misalnya contohnya gitu. Bayangkan jika kamu tidak bisa bekerja lama-lama depan laptop, sangat menghambat bukan? Nah, itu contoh bagaimana contoh bagaimana ketika kita membuat konten untuk formula yang berikutnya yaitu desire. Jadi membangkitkan keinginan orang.
tadi minat udah, oh ya minatnya udah kita tangkap, lalu keinginannya juga sudah kita sampaikan. Yang terakhir ya actionnya apa. Jadi orang sudah mulai action, misalnya jangan khawatir ada 5 jenis buah-buahan yang mampu meningkatkan imunitas. Jadi itu jawaban dari konten kita ya, dari judul dari attention, interest sampai desire, lalu kita di belakangnya kita tutup dengan seperti ini. Jadi biar anak tetap ceria, lakukan hal-hal berikut saat belajar di rumah. Nanti di bawahnya ada penjelasan konten terkait belajar di rumah misalnya. Atau tenang, sekarang sudah ada solusi. Kamu akan tetap bisa berlama-lama depan komputer. Nah, hal-hal seperti ini adalah mendorong orang untuk bertindak melakukan sesuatu. Oh ya, berarti tadi biar saya tetap imunitasnya tinggi, saya harus makan 5 majelis buah-buahan misalnya. Oh ya, biar anak tetap ceria, saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan konten itu. Atau misalnya, oh ya saya itu sering bekerja di depan komputer yang cukup lama gitu, dan ini ada solusinya, maka kita melakukan orang yang membaca kontennya akan cenderung melakukan itu. Misalnya kalau laptop itu kita tutup dengan jualan produk misalnya, oh ya layar misalnya, oh ya dengan beli itu Anda bisa berlama-lama dan tidak pusing ketika di depan laptop. Jadi ini contoh sederhana ketika membuat konten. Ini berikutnya metode EPIC dan ada metode AVR. Metode EPIC kita lewati saja karena agak panjang penjelasannya, nanti kita jelaskan yang lain di sesi yang lain kalau diperlukan. Nah, AVR itu singkatan dari attention, value, dan relatable. Tadi kita bicara konten itu adalah harus relatable. Jadi attention itu kembali bahwa kita harus menarik perhatian orang. Jadi bagaimana cara menarik perhatian? Ya desainnya tadi, desain konten kita apakah menarik, videonya juga enak dilihat, fontnya jelas dibacanya gitu, headline-nya membuat orang untuk ngeklik dan seterusnya, warna desainnya menarik dan seterusnya. Value-nya, ya value apa yang akan kita bagikan kepada orang lain, apakah informasi, edukasi, entertaining, solusi, atau motivasi dan seterusnya. Lalu relatable, jadi ceritakan pengalaman. Kadang kan misalnya pengalaman contoh sederhana mengelola keuangan dalam rumah tangga misalnya, atau tips yang lain misalnya, tips anak pendidikan anak usia 1 tahun misalnya. Nah itu kita bisa cerita pengalaman kita misalnya gitu. Jadi ini yang formula yang berikutnya gitu. Tapi banyak lah gitu ya yang lain. Nah, bagaimana kita mendapatkan konten itu? Jadi ini tips saja, tips menyusun konten gitu. Misalnya contoh jawaban adalah, oh ya saya itu susah ngomong di depan publik gitu ya. Maka kita buat konten yang tips lancar ngomong di depan audiens. Atau misalnya untuk mahasiswa, Pak saya itu susah cari jurnal, maka kita buat konten 4 situs penyedia jurnal ilmiah misalnya. Dijamin gratis misalnya gitu. Jadi ada ide konten yang terkait dengan itu. Jadi mulai dari masalah apa yang mau kita selesaikan, itu bisa kita lakukan. Bisa juga terkait dengan hobi misalnya. Hobinya nyanyi misalnya. Oh ya ternyata orang lain itu hobinya nyanyi. Maka ini menjadi ide konten kita. Latihan vokal di pagi hari misalnya. Terus desain misalnya. Orang ingin orang lain itu hobinya desain. Lalu kita buat konten misalnya desain mudah dengan Canva atau dengan Corel Draw atau yang lain gitu. Jadi kita bisa ada ide konten seperti itu. Atau yang sudah saya pelajari, misalnya saya belajar di KPM itu komunikasi bisnis, belajar pengembangan masyarakat. Lalu ide konten apa yang saya bisa kembangkan? Ya contoh kasus kalau komunikasi bisnis ya iklan keren untuk jualan online misalnya. Itu ide kontennya. Lalu misalnya pengembangan masyarakat ya, pengembangan masyarakat untuk desa wisata misalnya. Nah itu ide kontennya. Misalnya kalau kita bicara mata kuliah konsultasi gizi, ya kita bisa membuat konten yang terkait dengan konsultasi gizi. Misalnya tetap sehat saat ujian misalnya.
asupan gizi saat ujian misalnya, dan seterusnya. Jadi macam-macam gitu. Jadi ini ide konten yang dari yang sudah kita pelajari. Atau punya prestasi apa gitu ya. Misalnya lolos proposal PKM didanai. Jadi kita membuat konten terkait dengan itu. Jadi cara membuat proposal PKM yang didanai misalnya. Lalu juara 1 lomba makan kerupuk tingkat asrama IPB misalnya. Kita pernah misalnya ini. Jadi teknik lahap makan kerupuk misalnya dan seterusnya. Jadi ada 4 hal ini. Ada yang kelima misalnya tips saya mau bisnis apa misalnya, bisnis daster. Nah, misalnya ide kontennya apa ya? Teknik closing nggak bikin pusing, artinya orang akan membeli gitu ya. Lalu jasa foto misalnya. Jadi tips negosiasi jasa foto dengan klien. Misalnya. Jadi itu ada 5 hal ini. Jadi kalau kita bicara yang pertama adalah mulai dari masalah yang mau kita selesaikan, hobi yang kita sukai, atau ilmu yang sudah kita pelajari, lalu prestasi apa yang sudah kita pernah peroleh, misalnya juara tendik gitu misalnya. Oh ya, bagaimana membuat proposal untuk lomba tendik tingkat IPB. Nah, itu kita bisa buat kontennya. Lalu bisnisnya apa? Misalnya bisnis peyek kacang misalnya. Ya, kita buat cara membuat peyek yang renyah misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa menjadi ide konten. Nah, memang ketika kita bicara konten, cara yang mudah membuat konten adalah dari diri sendiri, dari yang dekat dan dari artinya apa? Ya, mulai dari diri kita. Kalau kita untuk latihan di awal-awal mulai dari diri kita. Nah, begitu banyak sudah mulai kita banyak hasil konten, banyak respon yang diberikan oleh follower kita, maka kita akan membuat konten yang mencerminkan orang lain juga, itu bisa. Nah, yang penting adalah apa nilai manfaat yang ingin kita tawarkan kepada orang yang membaca konten. Gitu. Jadi misalnya apakah soft skill, misalnya cara menggunakan PowerPoint. Nah, misalnya contoh kasus misalnya untuk pelatihan PowerPoint misalnya. Kita membuat ide kontennya sebelum ada pelatihan hari Sabtunya, di hari Senin sampai Jumat itu kita membuat konten terkait dengan bagaimana membuat PowerPoint itu. Jadi bisa itu menjadi value-nya. Jadi apakah value-nya kita ingin sharing atau ingin membantu orang lain misalnya dengan konten-konten terkait dengan sedekah dan seterusnya gitu kan, itu membantu orang lain gitu. Dan seterusnya. Jadi kita harus menetapkan bahwa konten kita itu ya punya value, punya nilai manfaat. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Barangkali MC-nya bisa memandu. Ya, baik. Bapak Ibu dan mungkin di sini ada tendik-tendik yang menjadi admin gitu ya dari masing-masing unit. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin terkait bagaimana sih selama ini trik-triknya Pak Siwi gitu ya untuk memahami tren-tren yang sedang terjadi gitu di mungkin tren anak muda atau tren-tren yang terkait dengan institusi kita begitu. Ya, terkait dengan tren biasanya saya juga memfollow akun-akun yang mewakili mahasiswa. Jadi ketika kita memfollow akun-akun mahasiswa, maka kita akan tahu oh ya yang sedang dibutuhkan oleh mahasiswa itu informasi apa. Atau cara yang paling mudah ya kita berikan survei singkat saja gitu. Survei pakai Google Form, lalu kita survei informasi apa yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu aja. Nah, sekarang yang lain kalau misalnya tadi sudah pertama kita follow akun-akun media sosial mahasiswa yang mewakili mahasiswa kita, misalnya tiap angkatan, misalnya 55, 56, 57 kita punya akunnya. Oh ya, mereka kita kepoin gitu ya. Akun-akunnya itu cerita tentang apa. Terus kita melakukan survei. Yang berikutnya ya kita sering banyak baca dan banyak nonton juga. Oh iya, tontonan anak mahasiswa sekarang itu apa dan seterusnya sih. Kalau saya biasanya begitu. Oke, berarti kita juga harus aktif ya Pak ya dalam ya.
mengikuti mereka juga, bukan hanya kita menuntut mereka untuk aktif mengikuti kita, tapi kita juga harus aktif update tentang mereka. Iya, betul. Jadi memang ya komunikasi sekarang kan ya kalau kita bicara teori komunikasi, kalau yang lama itu kan ada pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, sekarang enggak. Dua-duanya adalah partisipan dalam komunikasi kan. Jadi dalam waktu yang sama dia bisa pengirim pesan dan bisa penerima pesan. Jadi harus dialogis timbal balik, kira-kira gitu. Betul sekali. Baiklah, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Baiklah, saya lanjutkan ke yang 3. Pesan yang efektif dan impactful itu adalah yang memberikan dampak. Oh ya, contoh sederhana adalah ketika kita memposting sesuatu di media sosial, itu banyak yang like, banyak yang komen, maupun banyak yang share. Nah, itu contoh bahwa pesan kita itu efektif dan impactful, berdampak gitu. Bahkan ada yang kalau saya biasanya di Instagram itu akan nge-DM, DM itu direct message, jadi mengirim pesan secara personal ke saya, ke akun Instagram itu, semoga tahun depan saya bisa diterima di SKPM, atau doakan saya bisa diterima di SKPM, dan seterusnya. Atau nanya SKPM itu belajar tentang apa saja, syarat nilai rata-ratanya berapa. Nah, itu contoh bahwa, oh ya, pesan yang kita sampaikan, meskipun tidak selalu akademik, itu mendorong orang untuk istilahnya promosi kita itu sampai gitu. Nah, itu bagaimana kita membuat pesan yang impactful dan efektif dan impactful. Nah, yang pertama kembali lagi kepada yang di depan, prinsip yang di depan tadi ya, informatif. Jadi kadang banyak orang yang curhat ya di media sosial dan merasa bahwa halaman media sosial itu ya punya saya gitu ya. Punya apa namanya? Ya kayak rumah halaman saya, tapi harus kita ingat bahwa namanya media sosial itu kan berarti orang lain akan melihat informasi kita. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang terkait dengan informasi tentang diri saya saja gitu. Jadi maka kita harus memanfaatkan sosial itu, kita siap follower kita dan seterusnya gitu. Jadi memberikan informasi yang informatif gitu, data terkini dan seterusnya itu penting. Yang berikutnya adalah kreatif, artinya pesan yang kita sampaikan, yang kita kemas itu menarik untuk dibaca. Nah, tadi di depan sudah saya tanya apa itu kreatif. Nah, di sini adalah pesan yang kita ingin bangun adalah pesan yang kreatif. Lalu komunikatif, jadi mudah diakses, dihubungi, lalu solutif. Ini ya konten kita memberikan solusi buat orang lain. Misalnya contoh kasus bagaimana membuat judul yang bagus di halaman PowerPoint misalnya. Nah, itu kan solusi. Atau misalnya cara efektif membuat daftar pustaka dengan Mendeley misalnya. Nah, itu adalah solusi, contoh-contoh solusi. Pesan yang impactful tentu kita bicara headline ya. Judulnya sudah menarik. Lalu caption itu adalah ini bicara di media sosial di Instagram ya, sebenarnya bisa digunakan di Facebook juga gitu, ataupun di YouTube. Kalau di Twitter itu agak berbeda. Jadi caption misalnya di YouTube itu kadang kita jarang memanfaatkan captionnya itu. Kalau di YouTube itu ada deskripsi dari video itu. Nah, kalau kita menggunakan deskripsi atau caption di dalam YouTube itu dengan baik, maka orang akan terdorong untuk menonton itu lebih lanjut gitu. Jadi ini penting membuat caption itu. Lalu biasanya berikutnya adalah kalau saya menyebutnya adalah CTA, jadi call to action. Jadi artinya apa? Kita menutup dari caption kita atau menutup konten kita, apa aja kan yang akan kita sampaikan. Misalnya terkait dengan jualan misalnya, maka di akhirnya ya kita mau mengajak mereka untuk membeli produk kita kan gitu. Terkait dengan misalnya kedisiplinan akademik misalnya, tata cara kuliah online, ya kita di akhir konten kita itu ada tulisan yang sifatnya ajakan atau call to action. Jadi untuk berbuat sesuatu. Nah, ini yang harus kita pahami. Berikutnya adalah jam posting yang tepat. Nah, ini
biasanya memang harus riset. Biasanya kalau di Instagram itu ada jam-jam yang tepat, Facebook juga begitu, dan seterusnya. Jadi ketika kita misalnya posting di pagi hari misalnya, jam 7 pagi misalnya, dan sasaran kita mahasiswa, maka itu sangat sedikit yang akan membaca, karena jam 7 biasanya mahasiswa malah belum bangun gitu. Tapi kalau kita posting untuk mahasiswa sekitar jam 4 sore ke atas, itu pembacanya akan banyak. Jadi pesan kita akan semakin memberikan dampak kalau kita menggunakan mempostingnya di jam yang tepat gitu. Atau sasaran audien kita siapa? Nah, itu kita harus pelajari jam aktifnya dia. Berikutnya adalah hashtag yang relevan. Misalnya kita bicara gizi, misalnya ya hashtagnya adalah konsultasi gizi atau gizi masyarakat atau gizi seimbang dan seterusnya. Nah, itu kita membuat hashtag itu kata kunci kalau dalam bahasa yang lain. Jadi hashtag yang akan memberikan relevan yang orang akan mencari di mana itu cara mencari yang cepat gitu. Nah, berikutnya adalah marketing strategi, cara agar konten kita banyak dilihat follower dan menarik follower baru. Yang pertama tentu ya pastilah konten yang berkualitas. Jadi bagaimana kita mendapatkan follower baru, misalnya ini, akun Instagramnya Fema misalnya, kalau kita lihat satu angkatan Fema itu ada 500, kalau ada 3 angkatan berarti minimal yang follow itu 1.500. Gitu. Jadi itu sudah cukup banyak satu angkatan. Lalu kalau kita bicara misalnya SKP departemen, masing-masing departemen misalnya taruhlah rata-rata mahasiswanya sekitar 100-an misalnya. Maka kalau 3 angkatan maka mestinya ya 300-an minimal. Tapi kalau di bawah itu berarti ya akun kita belum mencapai target yang semestinya gitu ya. Jadi menurut saya yang pertama untuk mendapatkan follower itu adalah konten. Ada cara yang lain misalnya membeli follower, tapi itu tidak akan berkelanjutan ya. Jadi kita beli akun-akun beli follower orang, mungkin dalam 1 bulan kita langsung naik 5.000 misalnya. Tapi bulan berikutnya langsung hilang semua gitu. Jadi itu jual beli follower itu udah biasa di dalam media sosial. Lalu optimasi bio dan feed untuk akun medsos. Misalnya bio itu kalau kita bicara di media sosial itu kita bisa bicara contoh kasus misalnya gini, bio itu adalah sebentar. Contoh kasus saya sharekan ya, contoh kasus misalnya adalah ketika kita bicara Instagram. Nah, Instagram itu bio-nya apa? Deskripsi dari akun kita itu apa? Misalnya ini, Instagram Departemen SKPM misalnya, Communication and Community Development. Nah, kontennya mau cerita apa? Di sini cerita tentang kampus, self development, productivity, learning, motivation, communication, dan soft skill gitu. Nah, maka konten-kontennya harus kira-kira menggambarkan itu misalnya, dan seterusnya gitu. Atau misalnya Fema, saya mau lihat Fema. Misalnya ketika kita bicara Fema, nah bio-nya apa? Oh ya, orang taunya bahwa oh ya ini konten officialnya Fakultas Ekologi Manusia gitu. Tapi apa sih isinya? Nah ini harus kita optimasi lagi. Jadi apa sih isi dari konten kita? Orang itu akan mengecek dari biografi dari akun kita gitu. Jadi ini tidak hanya sekedar bahwa menginformasikan ini sebagai akun official, sebenarnya akun official itu akan mudah dideteksi kalau sudah centang biru ya. Gitu. Jadi ini deskripsinya harus ditambahkan misalnya telepon, fax dan sebagainya. Ini menurut saya tidak terlalu penting gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara kembali ke SKPM, kita banding-bandingkan misalnya. Ini followernya ini sudah 1.520, artinya kalau satu angkatan 500 ya
cukup lah gitu bahwa followernya mahasiswa FEMA semua gitu. Nah, followernya KPM misalnya udah 2.705 misalnya gitu. Nah, ini kita buat deskripsi konten akun kita itu seperti apa. Nah, ini penting. Kenapa? Orang kadang melihat akun konten atau akun media sosial itu, oh ya dia itu mau cerita tentang apa saja sih gitu. Baru dia akan follow gitu. Ternyata ada konten yang menarik, oh ya saya mau lihat cerita kontennya itu apa. Nah, ini yang penting juga harus diperhatikan bahwa biografi kita itu apa. Misalnya kalau dosen misalnya ya ahli perilaku konsumen, deskripsi yang mau kita tampilkan apa gitu. Tentang perilaku konsumen atau tentang apa dan seterusnya. Misalnya gizi, tentang gizi apa? Gizi olahraga atau gizi yang seterusnya. Nah, ini penting untuk kita deskripsikan sehingga oh ya saya itu butuh informasi yang seperti itu, saya akan follow akun itu. Nah, berikutnya adalah ini ada link. Kalau link ini nanti akan mengarah kemana? Nah, ini kalau ini kita buat link seperti ini, nggak perlu kita buat deskripsi di sini ada link YouTube, link dan sebagainya. Kita cukup buat link seperti ini, nanti orang akan diarahkan, oh ya kalau mau ke websitenya seperti apa, kalau mau ke YouTube-nya seperti apa, mau ke Twitter dan seterusnya. Jadi kita itu sudah ada fasilitas-fasilitas yang memudahkan itu. Jadi kalau orang ingin tahu lebih detail lagi tentang SKPM bisa klik ke sini. Ini yang biasanya saya lakukan di bagian ini. Jadi di bagian optimasi biografinya. Nah, konsisten posting konten ini penting. Jadi saya biasanya posting konten untuk akun media sosialnya KPM di Instagram itu satu hari diupayakan satu konten. Gitu. Kenapa harus konsisten? Ya tadi agar status kita terus muncul di follower kita. Jadi kalau kita hari ini muncul postingan, minggu berikutnya nggak muncul postingan dan seterusnya gitu. Nah itu akan mengurangi follower kita. Nah ini bangun interaksi dan engagement. Engagement nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Lalu sediakan apa yang follower butuhkan. Nah, kita kan sudah banyak follower, kita akan sudah tahu apa sih yang dibutuhkan oleh follower kita gitu. Terkait dengan informasi departemen, terkait dengan informasi yang lain, dan ini penting. Nah ini yang terakhir, tapi saya mau izin minum dulu, barangkali silakan pertanyaannya disiapkan, nanti kita diskusi. Di kolom chat saya mau ngambil minum terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Boleh di kolom chat kalau ingin bertanya. Tadi saya melihat ada pertanyaan dari Pak Naufal ya. Ya. Nah, kalau Pak Naufal itu bertanya, lebih memilih PowerPoint atau Keynote, begitu. Oh. Saya lebih ke PowerPoint ya saat ini, karena biasanya harus memberikan presentasi kepada orang lain yang kebanyakan menggunakan Windows. Jadi saya lebih menggunakan PowerPoint. Termasuk untuk desain akun, untuk mendesain ini. Jadi termasuk untuk melakukan desain-desain di Instagram ini, saya menggunakan PowerPoint ini. Gitu. Saya jadi tidak menggunakan apa namanya alat bantu desain yang lain. Jadi kalau misalnya
Kalau untuk orang lain yang saya share orang lain, maka saya menggunakan PowerPoint. Tapi kalau lebih untuk presentasi pribadi, saya menggunakan Keynote yang tidak di-share orang lain. Ada pertanyaan yang lain? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar atau bertanya secara langsung, mungkin ya Pak ya, diperbolehkan. Ya, boleh, silakan. Ya. Langsung saja kita saling sharing gitu. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk sosmed sendiri ini kita sebetulnya tidak terpaut dengan jam kerja ya Pak ya, kalau gitu ya? Ya, nanti di engagement-nya itu kita tidak terpaut di apa namanya jam kerja. Karena apa? Karena ketika kita sudah posting ada yang komen dan kita tidak balas, itu orang akan males mengunjungi konten kita. Betul, jadi seringkali kita ada yang komen di YouTube terus kita biarkan saja. Nah itu pada tahap-tahap awal ketika kita mengembangkan konten, maka itu harus kita jawab. Tapi kalau nanti sudah berkembang besar gitu ya, nah itu bisa jadi yang kita jawab adalah yang mewakili dari pertanyaan yang selama ini belum pernah ada. Jadi itu. Di dalam komen. Ya. Nah, ya Pak. Di kolom komentar sudah ada 2 pertanyaan lagi yang bermunculan. Satu dari Uhat Afras ini, salah satu alumni kita di FEMA. Izin bertanya Bapak, apakah perlu kita mempunyai semua akun sosmed gitu untuk satu institusi, misal TikTok yang lagi berkembang atau yang lain-lain begitu? Ya, tergantung audiens kita gitu. Kalau menurut saya sih saat ini institusi kita perlu punya banyak akun karena sasaran yang akan kita capai orangnya kan beda-beda. Gitu. Jadi misalnya untuk media promosi terkait dengan akademik dengan audiennya adalah anak muda, ya kita menggunakan TikTok dan Instagram. Sementara kalau targetnya adalah orang-orang tuanya dari mahasiswa, kita pakai Facebook dan website gitu. Jarang lah gitu mahasiswa akan berkunjung ke website kita kalau tidak kita paksa dengan informasi yang penting gitu. Lalu untuk proses pengajaran yang menarik misalnya video promosi ya kita pakai YouTube gitu. Video promosi bisa YouTube, bisa TikTok kan gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi tergantung audiennya kita mau seperti apa. Jadi kalau audien kita konten yang ingin kita bangun itu menyasar audiennya siapa, dia menggunakan apa ya kita sebagai institusi ya kita perlu menggunakan beragam media. Berarti untuk menjadi seorang admin itu perlu kemampuan untuk ini ya Pak ya, mengolah kata-kata, mengolah bahasa, kepada siapa ini kita sedang berbicara gitu. Ya, betul. Nah, untuk memperoleh banyak referensi artikel, referensi pilihan kata itu ya kita memang admin juga harus sering membaca. Jadi dalam satu hari kita harus atau dalam satu minggu minimal 2 buku itu selesai kita baca lah untuk memberikan referensi pilihan kalimat, pilihan kata-kata. Nah, iya, betul. Sebelum kita beranjak lagi ke pertanyaan selanjutnya, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan semangat untuk admin-admin yang ada di IPB dan di yang semua teman-teman yang jadi admin gitu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak dari Mas Ogi, salah satu tendik di Departemen Gizi. Izin bertanya, apakah ada kiat atau trik khusus agar tidak bosan untuk memposting atau mengupdate suatu konten? Silakan Pak. Ya, ya saya tidak punya trik khusus terkait dengan bosan itu. Tapi gini sih, karena kita menjadi admin, tadi value yang kita pegang itu apa? Jadi ketika ingin sharing konten itu, oh ya kita itu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Nah kalau kita tidak posting maka manfaat kepada orang lain itu akan terputus gitu. Jadi dari niat itulah akan terdorong punya motivasi. Oh ya saya harus bikin konten buat follower kita atau buat menjangkau follower yang lain. Jadi lebih kepada bagian itu sih kalau saya. Gitu. Jadi bosennya ya pastilah gitu. Ada cara-cara yang lain misalnya ya refreshing, jalan, nonton film atau nonton drama Korea gitu ya. Nah, selain itu mungkin ini juga sedikit kali ya
tata bahasa ya Pak ya. Kalau misal di Instagram atau di YouTube itu biasanya kita menggunakan tata bahasa yang agak sedikit kaku begitu. Itu biasanya anak-anak muda malas untuk membaca gitu. Jadi tata bahasa yang digunakan juga harus disesuaikan begitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi begini, ketika kita bermain di media sosial, ada tuh akun media sosial yang bicara misalnya saya memfollow dia gitu ya. Jadi dia itu akun media sosialnya memang dia dosen, saya lupa ya, dosen apa guru tentang bahasa Indonesia. Jadi dia membuat konten yang misalnya membuat kutipan atau membuat cara nulis di mana yang benar dan seterusnya gitu, atau membuat arti saduran kalimat-kalimat atau kata-kata yang baru misalnya yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Nah itu sangat menarik gitu ya, dan dikemas sangat menarik gitu. Jadi kita belajar cara menulis yang menurut EYD itu seperti ini, tapi cara penyampaiannya tidak kaku ataupun lebih luas dibanding dengan yang lainnya. Nah memang seperti itu. Akunnya Ivan Lanin ya Pak? Oh, Astrid. sepertinya kayaknya sih enggak gitu. Oke. Yang lain maksudnya. Oh, akun yang lain. Baiklah. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak di kolom komentar dari Bu Devina. Ya. Nah, Pak Siwi, kira-kira akun sosmed selain YouTube ini penting tidak untuk materi ajar terkait dengan bahwa kita harus selalu merespon apakah tidak menghabiskan waktu gitu. Ya. Kalau kita respon semua memang kita akan kehabisan waktu ya. Sementara dosen kan besok misalnya ngajar, materi ini harus disiapkan dan seterusnya gitu. Maka selain YouTube, kalau untuk tergantung ya kontennya itu apakah dalam bentuk video. Jadi kalau video ya selain YouTube ada TikTok kan gitu. Bahkan kemarin ada TikTok Award dan yang menang adalah dosen Unpad gitu. Jadi dia membuat bagaimana pengajaran-pengajaran itu dilakukan di TikTok dengan cara yang ya tadi bicara tentang video. Jadi selain YouTube ya ada TikTok, ada yang lain gitu. Terus berikutnya kalau misalnya dalam bentuk teks grafis ya kita bisa gunakan Facebook, kita bisa gunakan Twitter, kita bisa gunakan Instagram. Nah, zaman dulu itu ada yang lagi ngetrend di Twitter itu cool tweet. Cool tweet itu adalah kuliah Twitter. Jadi dulu itu menjelaskan suatu topik tertentu, misalnya contoh kasus, misalnya definisi pengembangan masyarakat. Nah itu dilakukan kuliah Twitter, jadi yang memfollow itu mahasiswa dan seterusnya. Jadi tergantung pesan yang kita mau buat, apakah bentuknya video atau bentuknya teks. Jadi selain YouTube, kalau video ada TikTok, kalau teks ya ada blog, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Nah, terkait dengan waktu respon ya memang biasanya saya itu mengalokasikan 1 jam untuk merespon. Jadi kita pilih misalnya gini, kita posting sore misalnya jam 5 sampai jam 7. Kita lihat nanti jam 8 malam barulah saya respon komen-komennya itu. Jadi memang ada waktu khusus untuk merespon, jadi tidak seharian. Gitu. Baru besok paginya sambil membuat konten, sambil melihat oh ya responnya apa saja di dalam konten itu. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya Pak, kalau dosen begitu ya Pak ya, itu kan satu akun itu mungkin inginnya share tentang hal-hal yang pribadi, ingin juga share tentang keilmuannya, tentang ilmu-ilmu terbarukan kayak gitu. Nah, kira-kira gimana Pak? Apakah satu akun yang bercampur itu baik atau lebih baik dipisah akun begitu Pak, misal untuk share pribadi di akun ini, untuk share keilmuan di akun yang satunya gitu. Sekarang kan akun media sosial digunakan personal branding kan. Jadi misalnya saya kuliah di sosiologi pedesaan, alumni sosiologi pedesaan misalnya, oh ya saya ingin membranding saya apa, misalnya tentang sosiologi pedesaan, maka ya kita akan membuat konten terkait dengan sosiologi pedesaan itu. Atau misalnya kita mau ahli pengasuhan anak, atau ahli konsultasi gizi, maka konten yang kita bangun ya terkait dengan itu. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari, itu akan lebih mudah membuat kontennya sih. Saya kira sih begitu. Jadi itu yang kita lakukan.
Dan sekarang ya, setahu saya di dunia kerja untuk mahasiswa itu, ketika sudah pada lulus, lalu HRD ingin mewawancara, biasanya mencari akun media sosialnya terlebih dahulu. Jadi kita lihat misalnya isinya akun media sosial itu apa yang ditulis di situ, apakah banyak mengeluhnya. Oh ya, berarti kan kita sebagai seorang HRD tahu, oh ya ini kira-kira orangnya seperti ini. Menarik sekali ya, sekarang harus ekstra hati-hati ini iya, kalau sosial gitu. media. Nah, baiklah Karena Bapak Ibu, digunakan. apakah mungkin ada yang ingin bertanya lagi secara live begitu? Coba kita cap-cip-cup kali ya Pak ya. Mungkin ini ya, apa namanya, sharing gitu, sharing pengalaman dari masing-masing. Ya, boleh saja sharing pengalaman. Kita coba di admin IKK ada yang datang. Mungkin IKK dari Pak Afif, siapa nih Pak admin IKK Pak? Atau ini yang kita IKK. Kalau admin SKPM Bapak sendiri ya Pak? Sendirian? Untuk Instagramnya iya, tapi untuk yang lain bukan saya. Oke. Mungkin dari Kavika, siapa Kak? Ya, Tika atau ini Renaldi. Mas Rey, apakah Mas Rey hadir pada hari ini? Oh, tidak hadir. Kavika, apakah kakak apa namanya? Mas Kavika atau Mas Rey, silakan membagikan pengalamannya selaku admin. Iya, maaf. Ya, selamat pagi. Mohon maaf tidak mengaktifkan video karena sedang di jalan. Kalau dari IKK sendiri, kadang masih naik turun ya, kadang posting, kadang enggak. Tapi alhamdulillah dapat ilmu baru dari Pak Siwi. Terima kasih banyak Pak Siwi atas kesempatannya. Nah, semoga selanjutnya lebih ini ya, konsisten ya kita semua ini. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Nah ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Ibu Devina. Pak Siwi, apakah blog sekarang masih banyak peminatnya? Iya nih, saya ingat dulu SMP tuh blogger itu sangat tren, Pak. Ya, sekarang sudah kalah. Karena generasinya sudah berubah ya. Generasi sekarang kan udah generasi milenial dan Z yang butuh informasi yang sifatnya instan. Jadi caranya kalau kita memang hobinya bikin blog, nggak apa-apa kita teruskan. Tapi kita juga bikin konten yang informasinya itu singkat, dan ketika orang ingin membaca lebih detail, dia akan mencari blog kita. Kita arahkan ke blog kita. Nah itu cara yang harus ditempuh yang sekarang ya, karena kembali lagi bahwa generasinya sudah berbeda dan ya kita harus adaptif atau inovatif terkait dengan generasi yang berbeda ini gitu. Oke, saya lanjutkan dulu untuk topik yang terakhir, yaitu memahami teknik engagement. Jadi ada suatu peribahasa, content is king but engagement is queen. Jadi dua-duanya harus jalan bareng gitu. Jadi konten kita menarik, kalau engagement kita tidak bagus juga nggak menarik juga gitu. Konten kita followernya nggak tinggi juga. Jadi kenapa sih kita harus menambah jumlah follower tadi? Karena kita kan ingin menyebarkan manfaat. Nah, buat yang lain, kalau kita bicara untuk institusi misalnya, ya kita bicara agar jumlah pendaftar pendaftar ke program studi kita tinggi, atau justru mendorong orang untuk kerjasama. Jadi beberapa yang saya alami, orang mengundang saya karena dari postingan-postingan yang saya buat di SKPM misalnya, pernah diundang ke Unibrow, terus nanti ke Unila untuk sharing bagaimana membuat konten untuk terutamanya di kampus misalnya gitu. Jadi ya kembali lagi bahwa filsafat ini atau peribahasa ini gitu ya, nilai-nilai ini, misalnya content is king but engagement is queen, itu harus jalan bareng-bareng. Jadi ketika ada orang yang komen, ya mau tidak mau kita perlu membalas untuk tahap-tahap awal ya. Tahap-tahap awal kita mengembangkan komen. Kenapa?
kalau konten itu sudah banyak yang share, lalu banyak yang komen, itu mau tidak akan muncul di explore kalau kita bicara explore itu di Instagram tuh, kalau kita klik menu search itu di explore itu akan muncul di situ gitu. Atau kita menggunakan hashtag itu maka akan kita muncul lebih dahulu. Nah, gimana cara memahaminya? Pertama, engagement-nya itu pahami prime time untuk posting konten. Nah, ini saya sudah melakukan riset terkait dengan IG-nya SKPM. Ternyata yang paling banyak, kalau kita bicara dalam satu hari, paling banyak jumlah pengunjungnya itu jam 6 sore. Sekitar 3.200-an. 205 gitu. Jadi kita maka postingnya biasanya saya akan posting sebelum jam 6 sore, sehingga konten kita biar mulai muncul gitu. Lalu orang paling banyak melihat media sosialnya KPM itu hari Minggu. Nah, maka ini jadi tantangan buat admin sendiri gitu. Sabtu Minggu kan libur gitu ya. Nah, maka caranya biar kita Sabtu Minggu nggak kerja, ya kita buat konten, kita sudah siapkan konten di hari kerja gitu, tinggal di hari tidak kerja itu kita tinggal posting gitu. Nah, itu contoh sederhana gitu. Jadi, maka yang pertama pelajari kapan follower yang aktif, target audiens, buat konten yang berkualitas, lalu hashtag. Nah, hashtag ini penting, misalnya hashtag yang lagi ngetrend sekarang apa? Nah, itu kita pakai. Kita ada alatnya untuk hashtag. Misalnya ini saya bukakan websitenya, alat untuk hashtag itu adalah sebentar. Jadi membuat hashtag itu ada caranya. Ada alatnya. Misalnya kita bicara hashtag untuk anak misalnya. Hashtagnya apa sih yang sering banyak muncul? Kita lihat prosesnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini kita pilih. Oh, hashtag tentang anak itu sekitar 3,4 juta yang digunakan. Lalu bermain. Bermain itu, hashtag yang bermain itu sekitar 200.000. Ini hashtag-hashtag yang ada gitu ya. Misalnya tentang gizi misalnya. Gizi masyarakat misalnya. Hashtag yang sering banyak digunakan di media sosial itu apa sih yang paling populer? Nanti ini kita hapus dulu. Nah, hashtag-hashtag ini kita cantumkan di dalam tulisan di akhir, bagian akhir tulisan kita gitu. Misalnya di Facebook bisa kita taruh di akhir, di di Instagram juga begitu. Jadi ini gizi masyarakat, ini jumlahnya berapa? 2.000. Lalu gizi. Nah, jadi kalau kita menggunakan hashtag gizi itu ada 122.000. Maka kebanyakan orang akan mencari hashtag tentang gizi, nutrisionis, seperti itu juga ilmu gizi itu jumlah hashtagnya yang sudah ada di media sosial itu sekitar 7.000-an. Nah, kalau kita menggunakan itu, maka kemungkinan orang itu akan mencari, jadi konten kita itu juga akan masuk ke dalam proses searching orang. Misalnya gizi seimbang itu ada 61.000. Jadi misalnya kita membuat konten terkait dengan bagaimana membuat gizi seimbang di masa pandemi dengan bahan lokal misalnya. Nah, kalau kita menggunakan hashtag gizi seimbang, maka kita akan masuk ke dalam orang searching, karena orang tahunya terkait dengan gizi seimbang ya hashtag gizi seimbang itu. Gitu. Jadi jangan menggunakan singkatan-singkatan, misalnya IKK, gizi, misalnya GIS, lalu FEMA, orang kan nggak tahu ya awalnya. Nah, kalau itu mau dijadikan hashtag, boleh saja, tapi itu tambahan, nggak utama. Untuk mulai mengenalkan bahwa gizi itu singkatannya GIS, FEMA itu singkatannya Fakultas Psikologi Manusia itu singkatannya FEMA, dan seterusnya. Jadi misalnya kita ekologi manusia misalnya, apa sih hashtag yang banyak orang gunakan?
Nah ini penting karena kita kan bermain di media sosial yang harus menggunakan hashtag yang sering digunakan orang gitu. Misalnya ekologi manusia itu cuman 194, jangan-jangan memang cuman Fema sendiri nih yang posting segitu gitu ya. Terus yang lainnya nggak ada gitu. Sedikit. Maka ketika kita menggunakan hashtag ekologi manusia ya, jangkauan kita itu kira-kira ya sekitar 194 aja. Tapi kalau misalnya gizi seimbang, tadi misalnya kita punya konten gizi terkait dengan ilmu gizi, maka kalau kita menggunakan hashtag gizi seimbang, maka jangkauan konten kita itu akan sekitar 61.000 orang. Gitu. Jadi ini tips bagaimana melakukan hashtag. Jadi, nah ini penting engagement sebelum dan sesudah posting. Jadi kalau sebelum posting memberikan like dan komen yang bermakna pada, jadi kan kita juga memfollow orang kan gitu. Nah awal-awal kita sering komen aja gitu, tapi komennya yang tentu yang positif sehingga apa? Dikenali akun kita gitu. Berikutnya ya sesudah posting mirip sebelum posting, tapi ke audiens yang lebih luas. Caranya cari akun yang punya. Jadi kita posting misalnya, kita komen di akunnya IKK, di akunnya gizi, akunnya SKPM, akunnya Fakultas Pertanian kalau kita bicara pertanian, atau Fakultas Human Ekologinya UPM misalnya. Kita ikut komen di sana sehingga ini bisa saling diketahui gitu. Tapi hal-hal yang pentingnya adalah jangan asal like dan komen. Jadi kita harus selektif, lalu kasih respon yang bermakna. Artinya dalam bahasa anak muda sekarang itu enggak nyinyir lah komennya gitu. Jadi responnya itu mengapresiasi. Lalu ya salah satu yang ini adalah kita berikan pertanyaan yang relevan. Misalnya tadi misalnya tentang gizi seimbang. Misalnya bagaimana sih gitu ya produk atau bahan-bahan lokal yang terkait dengan gizi seimbang misalnya, itu pertanyaan yang relevan. Nah, boleh juga kita berikan saran dan kritik. Kenapa? Screen-nya belum muncul ya? Oh, belum muncul. Iya. Maaf. Kenapa belum muncul ya? Oke. Saya share screen dulu. Yep. Nah, sudah muncul. Ya, ini kita bicara tadi waktu, lalu hashtag tadi udah dipraktekkan. Nah, ini terkait dengan kita memberikan komen kepada orang lain maupun kita menanggapi komen orang lain terhadap kita gitu. Nah, cara memaintain kunjungan, nah orang itu akan terus berkunjung kalau kita tetap bikin konten yang relevan gitu. Jadi ya kalau kita cuma seminggu sekali bikin konten, maka orang jarang lah berkunjung. Rajin Instastory, nah ini jadinya kita narsis kira-kira gitu. Lalu ada yang kirim DM atau direct message, itu ya kita membahas. Sehingga apa? Orang itu akan berkunjung terus, lalu balas komen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti materi ini akan saya share ke panitia dan boleh boleh dibagikan untuk orang lain. Siap. Nah, sepertinya sudah ada yang penasaran lagi nih, Mas. Ada Mbak Aning yang raise hand. Halo Mbak Aning. Enggak, Mbak. Tadi mau info tidak share screen aja sih. Oh gitu. Ada sesuatu yang ingin dibagikan nggak nih Mbak Aning kira-kira? Nggak ada, Mbak. Oke, siap. Nah, kalau dari Gizi kira-kira siapa ya ininya, adminnya? Ada Pak Aris sih kalau untuk ini mah ya. Pak Aris? Ya. Ya, untuk sebenarnya yang Gizi dan IKK itu sangat mudah membuat konten dibanding dengan SKPM ya. Kalau menurut saya ya gitu. Karena Gizi misalnya konsultasi Gizi itu ya sangat mudah membuat kontennya, tinggal kita cari konten dari tulisan-tulisan dosen gizi pasti punya buku kan gitu. Kita buat kontennya dan seterusnya. IKK juga bagaimana misalnya tips menjalani pernikahan 1 tahun pertama, kayak gitu-gitu ilmunya kan ada di sana gitu. Sementara SKPM ya
bagaimana melakukan pendampingan yang jarang ya orang membaca itu gitu. Makanya kan saya konten di IG SKPM itu mengambil sisi lain gitu. Kalau saya cuman terkait dengan pendampingan masyarakat, komunikasi itu sangat sedikit. Tapi kalau misalnya komunikasi public speaking untuk mahasiswa, nah itu banyak pengunjungnya. Nah, Bapak, tadi sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, masih kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, tadi Bapak sempat membahas tentang prime time gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak kita mengetahui prime time dari akun sosmed kita itu selain dari insight, Pak, begitu? Ya, biasanya kalau saya di Instagram itu sudah ada toolsnya. Biasanya di setiap media sosial itu pasti ada toolsnya. Kalau di Instagram itu ada toolsnya di Insight itu. Nanti kita pilih waktu dan sebagainya. Nanti kita bisa pelajari jumlah pengunjung. Jadi di dalam Instagram, karena saya megang Instagram, di dalam Instagram itu ada waktu yang prime time. Ada pengunjung kita usia siapa saja. Usianya apa saja, lalu laki-laki, banyakkan laki-laki apa banyakkan perempuan, pembagian itu, jadi berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Lalu berikutnya adalah topik-topik apa yang banyak diminati. Nah itu kita lakukan riset itu. Memang setelah kita posting, lalu kita riset, oh iya ternyata follower kita banyakkan di topik-topik itu yang banyak, gitu. Ataupun di waktu-waktu itu. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak di kolom komentar dari Sri Aprilani, salah satu staf di Dekanat FEMA. Nah, pertanyaannya adalah jika kita posting tulisan orang lain di akun sosmed kita, Pak, kita harus menuliskan sumbernya atau tidak kira-kira? Ini lebih ke etika ya, Pak ya? Ya, memang di media sosial itu beda dengan di penulisan ilmiah ya. Gitu. Tapi untuk menghargai, misalnya kalau saya misalnya contoh kasus misalnya terkait dengan tulisan kandungan gizi pada buah apel misalnya. Nah, kalau ada dosen gizi yang menulis itu sebagai promosi juga kan gitu. Kita cantumkan dosennya. Misalnya dosen dari divisi ini, kalau misalnya boleh minta izin cantumkan emailnya, itu kan buat promosi sumber daya yang kita miliki gitu. Jadi menurut saya itu tergantung pilihan sih. Jadi saya ada yang dicantumkan, ada yang tidak. Gitu. Jadi kalau yang dicantumkan ya tadi terkait dengan konten-konten yang memang sudah pernah ditulis oleh dosen-dosen FEMA, lalu itu kita buat konten ya kita cantumkan sebagai promosi bahwa ada dosen-dosen kita yang punya kompeten terkait dengan itu. Oke. Kalau tulisan Bapak sendiri sudah pernah dipromosikan belum, Pak? Belum, enggak lah. Baiklah. Bapak Ibu mungkin ada yang, oh ya tadi ini Pak, pas Bapak share screen tentang website untuk melihat hashtag itu kan tidak tampak ya Pak ya? Nah itu apa Pak websitenya Pak? Jadi untuk buat hashtag itu sebentar. Saya ulangi lagi. Itu nama websitenya itu meta hashtag. Kita itu bisa tahu akun kita apa, misalnya akun FEMA apa? FEMA IPB. IP. Ya. Kita cari. Ini free ya. Nah ini itu, Pak. Iya. Followernya 1.500. Bener kan? Ya. Tingkat engagement-nya 5,5%. Rata-rata yang like dari 1.500 itu cuman 83 rata-rata ya. Terus rata-rata komennya cuma 1. Terus hashtag yang ditemui secara umum orang muda cuma 3. Jadi kita harus pelajari ini. Jadi ternyata hashtag yang sering banyak digunakan itu yang paling banyak relevan dengan postingan orang lain itu di sini. Convert ini apa ya? Itu acara seminar, Pak. Nah, kayak gitu-gitu. Terus Adikarya Project. Itu relevan dengan yang lain. Nah, ini empowering consumer.
Jadi tiga hashtag ini yang apa namanya, yang relevan, yang paling banyak dikunjungi misalnya. Saya nggak tahu, saya belum hitung juga nih yang FEMA, yang SKPN. Nah, ini followernya sekian, engagementnya sekian, yang like rata-rata sekitar 1168 hashtag yang banyak yang bisa ditemui ini sekitar 183. Kita memang harus menciptakan hashtag sehingga orang akan merujuk secara orang jurnal karena saya baca jurnal ya, karena orang-orang misalnya ingin mencari, jadi misalnya gini, saya mencari sesuatu, membuat hashtag, maka akun kita akan masuk ke situ. Jadi ada 183 peluang akun kita di search orang. Sementara tadi misalnya FEMA cuma 3 hashtag itu yang dikenali orang gitu. Jadi kita bisa mengukur info Bogor, IPB dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah, ini ada triknya juga. Misalnya kita buat hashtag yang lagi populer, film, misalnya film yang lagi didiskusikan sekarang, atau ini contoh drama Korea startup itu kan yang lagi ngetren kan, tim ini apa tim itu gitu kan. Nah, kita juga buat konten itu juga gitu, yang bisa mendorong peluang untuk akun kita dicari orang. Jadi ini meta hashtag namanya. Nanti ada juga akun yang lain gitu ya. Akun yang lain adalah misalnya ini. Ini ada IG Blade. IG Blade itu untuk mengatur apa namanya caption. Nah, ini untuk apa namanya melakukan studi Instagram kita seperti apa, mengukur. Oh, kok nggak ada? Kok nggak ada ini? Kok nggak ada, Pak? Coba ini. Ada nggak? Nah, ada kan? Oh, nggak ada juga. Atau saya belum login. Saya belum login. Sign in, iya Pak, belum Pak. Ya. Kalau ini juga gratis juga ya Pak ya? Gratis. Jadi banyak sih yang gratis-gratis untuk mengukur dari akun media sosial kita gitu. Jadi kita bisa gunakan itu. Misalnya kalau IKK apa? IKK IPB. IKK _ FEMA IPB, Pak. Oh, FEMA IPB ya. Oh, itu dia. Kita cari aja. Nah, dia udah 1.500, engagementnya sekian, jumlah rata-rata like-nya adalah 87, rata-rata komen setiap posting itu adalah 1, dan hashtag-nya ada 50. Gitu. Jadi ya lumayan gitu. Kita bisa numpang hashtag juga gitu. Misalnya hashtag yang sering dipakai akunnya IPB apa misalnya, kita taruh di hashtag di kita juga gitu. Atau orang ingin mencari info tentang Bogor, ya kita pakai aja gitu. Jadi kita nyantolkan hashtag orang lain ke dalam akun kita. Itu juga menambah follower kita. Tapi kalau hashtag itu harus relevan atau tidak Pak dengan sebaiknya sih relevan dengan konten. Tapi kan tadi sudah ada cara mencarinya kan, misalnya kita bicara ekologi, nah, apa sih hashtag yang relevan dengan ekologi? Misalnya konten kita terkait dengan ekologi. Nah, dia akan mencari hashtag-hashtag terkait dengan ekologi yang relevan. Nah, ini jaringannya mungkin ya, atau mungkin banyak gitu hashtagnya. Ada pertanyaan lagi mungkin sambil menunggu? Ada ini Pak, dari Fakultas Ekologi Manusia. Mohon izin sedikit informasi kalau di situs IG Blade itu tanpa ad Pak. Oh, informasi Pak. Kalau kita mencari sesuatu di IG Blade itu nggak usah pakai ad. Oh Pak. iya. Ya. Ya, oke. Kemudian ini dari Bu Astrid Wahono.
Berdasarkan pengalaman, berapa lama SKPM IPB membangun engagement hingga noticeable dan dicari oleh netizen? Setahun ya. Setahun ya, Pak. Iya. Lumayan, harus berjuang Lumayan. dan bekerja keras ini admin-admin. Iya. Semangat. Nah, ini ada analisisnya nih. Followernya, jumlah postingnya. Ini engagementnya sekian. Lebih rendah ya Pak ya dari yang Iya. tadi. Ya. Ini statistiknya, postingannya. Kelihatan kan postingannya. Iya, betul. Bisa kita search. Nah, sebenarnya ini informasi yang begini-begini kan sebenarnya orang pasti udah tahu, taruh di bio kita gitu. Yang penting kan sebenarnya di sini adalah hashtagnya. Nah, ini misalnya tentang acara pengembangan SDM, engagementnya cuma 2,3%. Tentang acara lulus, nah ini kan kita ketahuan ya, setelah lulus ngapain, engagementnya berapa? 5,0% tinggi kan? Gitu. Sementara yang lain, ini misalnya salah jurusan nih, salah jurusan malah 15% engagement. Jadi kita bisa tahu, oh ya, ternyata konten-konten seperti ini yang banyak diminati orang. Temu kangen alumni ini berapa? Cuma 5%. Jadi intinya kalau kita media sosial kita gunakan untuk menginformasikan tentang diri kita, itu biasanya nggak banyak orang, nggak banyak mendorong engagement. Tapi kalau isinya adalah apa yang dibutuhkan orang lain, nah itu akan mendorong terjadinya engagement. Nah, ini kan ketahuan ya engagement masing-masing konten. Nah, dari sini kan kita tahu, oh ya dengan begini konten apa yang saya kembangkan berikutnya gitu. Ternyata misalnya lulus sarjana mau ngapain, ini kan kontennya tinggi misalnya. Nggak apa-apa, diselipkan di belakangnya itu adalah promosi terkait dengan FEMA. Gitu. Jadi strateginya begitu. Jadi bukan langsung mempromosikan tentang FEMA gitu. Pasti orang nggak langsung baca gitu. Tapi kalau misalnya kita membuat pertanyaan, tadi ini secara judul sudah menarik gitu ya. Menarik orang membaca. Oh ya, habis lulus saya ngapain ya gitu. Apalagi, oh ya, lulusan FEMA itu bisa apa aja sih? Nah, kita gitu. Itu audiensnya mungkin tidak hanya mahasiswa FEMA, tapi bisa juga dari calon mahasiswa FEMA, dari SMA. Jadi, itu kan promosi secara sederhana kan. Bahasa yang lain. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau akun seperti ini lebih baik kita private atau kita buka saja, Pak? Ya, harusnya sih buka. Buka saja ya, Pak ya? Iya. Misalnya IKK_FEMA IPB. Nah, ini kan ada berapa ratingnya. Nah, ini bisa dijadikan untuk riset. Ini salah satu risetnya gitu. Pengumuman pemenang dan seterusnya. Misalnya SKPM. Wih, 20. Nah, ini kan 20%. Dan seterusnya lah kira-kira gitu. Ini karena kan jumlah engagement itu tergantung sama jumlah follower kan. Jadi kan persentase pembagiannya itu kan menjadi semakin banyak. Pak, di sini tadi saya melihat partisipan dari Zoom meeting ini kan ada mahasiswa juga ya Pak ya. Nah kira-kira untuk ini sendiri Pak agak melenceng nih dari topik kita pada pagi hari ini. Untuk IG Blade sendiri ini bisa nggak sih Pak sebetulnya menjadi alat untuk penelitian gitu, untuk skripsi mungkin? Ya saya kira bisa. Misalnya kan untuk KPM misalnya kita mau mempelajari
gaya promosi di Instagram untuk produk-produk pertanian misalnya. Kita ngambil kasus kan akun-akun yang terkait dengan produk pertanian. Nah, kita pelajari dengan teori yang komunikasi bisa. Jadi misalnya satu akun itu adalah satu responden. Kita berarti untuk secara statistik biar bisa diuji secara statistik ya, kita pilih 30 akun yang ada, kita pelajari cara komunikasinya. Nah, setelah kita pelajari itu menggunakan IG Blade, ya tetap ya kita menggunakan kuesioner juga secara online. Kita tanya akunnya, pengelola akunnya, gitu, strategi komunikasinya bagaimana dan seterusnya. Jadi bisa. Jadi secara sekarang dengan kondisi pandemi, dengan mempelajari ini, itu kita bisa lakukan. Saya kira itu. Begitu ya teman-teman, ini jadi bisa untuk mempermudah kita juga nih yang ingin melakukan riset gitu ya. Iya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin membagikan ceritanya gitu dalam bersosial media? Mungkin tidak hanya di Instagram ya, bisa juga di Facebook atau di WA Story juga. WA Story juga boleh, kemudian di website gitu ya. Karena menarik juga ini beberapa kalau kita perhatikan gitu ya, ada beberapa dosen gitu yang rajin sekali mengupdate WA Story-nya tentang keilmuan-keilmuan beliau, itu juga sangat informatif bagi yang membaca statusnya begitu. Ya, itu juga bisa WA Store. Nah, ini saya berikan informasi website yang lain. Ini website untuk cari foto-foto gratis dan tidak kita tidak akan melanggar property right ya. Sebentar, ini tayangan di atasnya tertutup. Nah, saya biasanya pakai ini Pixel. Ini semuanya free. Ya, jadi free stock foto. Jadi kalau kita download itu semuanya free. Ini kita bisa gunakan. Ini untuk foto ya. Jadi biasanya dia punya video juga yang bisa kita download gratis. Nah, kalau kita mau kita sering banyak menggunakan foto dia, ya udah kita donasi aja gitu buat dia. Ada juga misalnya Unsplash. Nah, ini juga foto gratis orang nyari gitu. Jadi kita tinggal ya kalau kita memberikan dukungan, kita bisa kasih like gitu. Kita bisa komen juga boleh. Atau kita mau cantumkan linknya itu juga tidak ada masalah. Tapi intinya adalah ini semua sumber daya gratis semua yang bisa kita gunakan untuk misalnya kenapa sih IG SKPM itu fotonya bagus-bagus ya, saya ngambilnya dari sini gitu. Ada juga yang free pick gitu. Ini kan kalau mahasiswa kan sering ya. Iya, di free pick. Pakai ini. Ini juga bisa kita gunakan, semuanya free. Selama itu free, ya kita bisa gunakan. Tapi kalau misalnya kita sering pakai itu dan kita ingin memberikan donasi, ya silakan aja, kan sekarang mudah kan, tinggal transfer gitu. Terus kalau mau cari font itu ada Google Font. Google Font ini juga gratis. Jadi kalau misalnya kita membuat desain poster, desain kemana, biar kita aman, desain poster kita nanti nggak digugat fontnya, kita pakai yang gratisan yang dari Google aja. Nah, ini semuanya bisa di-download. Gitu, misalnya dia ngasih fasilitas, kita mau pakai Roboto. Roboto itu cocoknya pakai apa? Di bawah itu ada. Maksudnya pasangannya, Roboto itu pasangannya pakai judulnya Roboto, teksnya itu pakai Open Sans atau pakai Nano, atau pakai Ubuntu. Ini ada saran dari dia. Jadi pilihan antara judul dengan body text, misalnya PowerPoint saya misalnya, saya judulnya konsisten pakai Roboto. Tapi untuk body text-nya itu lebih kepada pakai Open Sans. Jadi ini gratis semua, license-nya semuanya free, bisa digunakan. Jadi kadang kan kita nanti akan bermasalah membuat video menggunakan teks yang berbayar gitu. Nah, daripada kita menggunakan berbayar, ya udah, ini Google Font itu sangat banyak bisa digunakan dan bisa diinstal di komputer masing-masing. Ini download aja gitu. Itu sih senjata untuk jadi konten kreator. Nah, itu sih Pak yang sebetulnya
saya juga penasaran ini SKPM dapat dari mana gitu foto-fotonya, bagus-bagus gitu. Nah, ya Bapak Ibu, untuk sedikit saya ulas lagi ya, mengulang lagi yang tadi sudah dibagikan untuk beberapa website untuk kita mengetahui tentang akun sosial media kita itu sudah sejauh mana kualitasnya dan lain-lain. Itu kita bisa mengunjungi Meta hashtag atau IG Blade dan untuk mendapatkan foto-foto yang keren-keren seperti yang ada di Instagramnya SKPM, itu sah-sah saja ya Pak ya? Ya. Itu ada di Pixel dan Unpress atau bisa juga dari Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan font-font yang menarik gitu supaya tidak bosan menggunakan font-font default dari PC kita, itu bisa ke Google Font begitu. Nah, ini dia. Ya. Nanti kita tuliskan di kolom komentar, dan materi ini tentu saja tayangan ini insya Allah nanti akan ditayangkan ulang atau diupload di YouTube FEMA atau event FEMA gitu. Event FEMA. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan kembali gitu. Kira-kira kemarin apa ya yang disampaikan gitu. Bisa langsung saja ke YouTube event FEMA begitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak, mungkin karena kita sudah jam 10 gitu ya. Atau mungkin dari Pak Siwi ada yang ingin dibagikan lagi gitu Pak? Ya, untuk menutup atau mengakhiri, tantangan menjadi admin memang ya 24 jam 7 hari ya. Itu kerjanya. Gitu. Jadi, dan senjatanya tadi selain link-link dan sebagainya, ya peralatan juga harus didukung. Tapi yang paling penting adalah harus praktek sih. Jadi kalau tidak kita sering membuat konten dan tidak sering nulis, maka kita tidak terlatih. Dulu saya butuh waktu sekitar 3 jam untuk menghasilkan satu konten, dari desain sampai upload gitu ya. Tapi sekarang sih cukup 1 jam paling lama. Itu sudah ditemukan. Jadi kan sering praktek aja. Jadi kalau 1 jam, kalau kita jam kerjanya jam 8 ya, jam 8 sampai jam 9 kita untuk membuat konten. Nanti sorenya sebelum pulang kita upload konten kita. Gitu. Saya kira itu banyak praktek lah. Terima kasih atas forum untuk sharingnya. Semoga menjadi manfaat buat yang lain, dan saya juga masih akan terus belajar. Nanti kita saling update ilmu, saling belajar bersama. Nah, itulah tadi Bapak Ibu dosen, teman-teman dari mahasiswa, tendik-tendik dari Fakultas Ekologi Manusia begitu ya. Dan kita juga tadi kedatangan nih dari Tani Center begitu ya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Pak Mahmudi Siwi selaku dosen Fakultas Ekologi Manusia sekaligus admin Instagram SKPM IPB. Nah, sangat menarik ya tadi pemaparannya begitu, karena kita banyak sekali ternyata tips dan trik untuk mengelola sosial media dalam suatu unit. Karena mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman, sosial media sekarang menjadi salah satu ujung tombak untuk mempromosikan atau mengembangkan institusi yang sedang kita dukung begitu. Baiklah, dan sedikit sharing lagi tambahan informasi untuk teman-teman admin, jangan sedih untuk desain dan lain-lain, tidak perlu menggunakan desain yang berat gitu ya sehingga menyulitkan kita dan peralatan kita. Sekarang sudah banyak sekali seperti Canva atau bahkan juga ada juga PPT ya yang sering disarankan oleh Pak Siwi juga. Kalau kalian berat, kalau ingin bekerja bersama ya sudah pakai PPT saja, itu sudah cukup begitu. Nah, baiklah. Tapi jangan khawatir, nanti juga kita akan ada segmen pelatihan desain gitu dan pengambilan foto yang bagus. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih Pak Siwi atas kesempatannya, atas keluangan waktu dan ininya untuk membagikan ilmu kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia,